Dulu, PT Sri Rejeki Isman Terbuka, atau yang lebih dikenal dengan Sritex, adalah raksasa industri tekstil Indonesia. Pabriknya berdiri megah, produksinya menembus pasar dunia, bahkan dipercaya untuk membuat seragam militer NATO dan berbagai negara lainnya. Sritex bukan sekadar perusahaan, ia adalah simbol kebanggaan industri tekstil nasional. Namun, siapa sangka, kejayaan yang dibangun selama puluhan tahun, kini hancur dalam hitungan bulan. Hutang menumpuk, kreditur menggugat, dan akhirnya, Sritex resmi dinyatakan pailit. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan, pabrik-pabrik tutup, dan sahamnya lenyap dari bursa. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang salah dengan strategi bisnis mereka? Dan, apakah ada harapan untuk bangkit kembali? Inilah kisah lengkap kejatuhan Sritex. Simak selengkapnya hanya di channel ini. Di tengah hiruk-pikuk pasar Klewer, Solo, seorang pria bernama HM Lukminto mengawali perjalanannya sebagai pedagang kain kecil. Berbekal insting bisnis yang tajam dan kerja keras yang luar biasa, ia mulai menjual berbagai jenis kain kepada pedagang lokal. Saat itu, bisnis tekstil di Indonesia masih didominasi oleh produk impor, dan hanya sedikit pengusaha yang berani bersaing di pasar domestik. Namun, Lukminto bukanlah pria biasa. Ia memiliki visi besar untuk menciptakan produk tekstil berkualitas tinggi yang dapat bersaing dengan produk luar negeri. Dengan modal terbatas, ia mulai merintis usahanya dengan menjual kain dari satu kios ke kios lainnya. Keuletannya membuatnya dikenal sebagai pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, sehingga perlahan tapi pasti, pelanggannya semakin bertambah. Pada tahun 1966, Lukminto mengambil langkah besar dengan mendirikan PT Sri Rejeki Isman Sritex. Dari sebuah toko kecil, Sritex berkembang menjadi pabrik tekstil yang memiliki lini produksi sendiri. Dengan strategi yang cermat, Lukminto memastikan bahwa setiap tahap produksi, dari pemintalan benang, penenunan kain, hingga pencelupan, dapat dikendalikan oleh perusahaannya sendiri. Langkah ini membuat Sritex mampu menjaga kualitas produknya dengan ketat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pemasok luar. Keberhasilan awal Sritex tidak hanya bertumpu pada kualitas produk, tetapi juga pada inovasi bisnisnya. Pada tahun 1980-an, Sritex mulai mengekspor produknya ke berbagai negara. Pasar internasional merespons dengan baik, terutama karena kain produksi Sritex memiliki daya tahan tinggi dan harga yang kompetitif. Puncak kejayaan Sritex terjadi pada tahun 1994, ketika perusahaan ini berhasil mendapatkan kontrak besar untuk memproduksi seragam militer NATO dan Angkatan Bersenjata Jerman. Kepercayaan dari organisasi sebesar NATO menjadi bukti bahwa produk Sritex telah mencapai standar internasional. Dengan permintaan yang terus meningkat, Sritex memperluas pabriknya di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pabrik ini menjadi salah satu fasilitas tekstil terbesar di Indonesia, mempekerjakan lebih dari 50.000 karyawan. Selain seragam militer, Sritex juga memproduksi kain untuk berbagai merek fashion internasional, serta seragam bagi berbagai institusi di dalam negeri. Di tengah dominasi produk tekstil impor, Sritex menjadi kebanggaan nasional. Perusahaan ini tidak hanya membuktikan bahwa industri tekstil Indonesia bisa bersaing di pasar global, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi puluhan ribu orang. Namun, di balik kesuksesan besar ini, ada tantangan besar yang mulai mengintai. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, beban finansialnya juga semakin besar. Sritex mulai mengambil pinjaman dalam jumlah besar untuk memperluas operasionalnya. Selama kondisi ekonomi stabil, strategi ini berjalan dengan baik. Tetapi, apakah Sritex siap menghadapi badai besar yang akan datang? Di tahun-tahun berikutnya, perusahaan ini akan menghadapi tantangan terbesar dalam sejarahnya. Di awal tahun 2020, dunia menghadapi tantangan besar dengan merebaknya pandemi COVID-19. Dampaknya terasa di berbagai sektor ekonomi, termasuk industri tekstil. Sritex, yang selama ini mengandalkan ekspor dan permintaan dalam negeri yang stabil, mulai merasakan guncangan hebat. Permintaan turun drastis, terutama dari sektor seragam militer dan fashion. Banyak negara yang menutup perbatasan, menghambat distribusi barang. Industri retail global juga mengalami penurunan tajam, sehingga pesanan tekstil dari Sritex berkurang secara signifikan. Di dalam negeri, permintaan juga melemah karena daya beli masyarakat menurun akibat banyaknya PHK di berbagai sektor. Di sisi lain, biaya operasional tetap tinggi. Pabrik Sritex di Sukoharjo yang besar membutuhkan biaya produksi yang tidak sedikit,
mulai dari gaji karyawan, bahan baku, hingga biaya listrik dan operasional lainnya. Meski pandemi memaksa banyak industri untuk menurunkan kapasitas produksi atau bahkan tutup sementara, Sritex tetap berusaha mempertahankan operasionalnya. Namun, keputusan ini justru menjadi beban berat bagi keuangan perusahaan. Kondisi semakin sulit ketika pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan impor bahan baku untuk mendukung industri dalam negeri. Sayangnya, kebijakan ini justru memperburuk situasi Sritex, karena perusahaan ini masih sangat bergantung pada beberapa bahan baku impor untuk menjaga kualitas produknya. Akibatnya, produksi terganggu, sementara utang perusahaan semakin menumpuk. Utang yang menjerat Sritex menjadi masalah besar. Sebelum pandemi, perusahaan telah mengambil pinjaman besar untuk ekspansi. Dengan menurunnya pendapatan akibat pandemi, pembayaran utang menjadi semakin sulit. Pada pertengahan tahun 2021, Sritex mengalami keterlambatan dalam membayar utang kepada kreditur, termasuk beberapa bank besar di Indonesia. Hal ini menyebabkan saham Sritex mengalami suspensi di Bursa Efek Indonesia, BI, menandakan ada masalah serius dalam keuangan perusahaan. Dari luar, Sritex masih tampak sebagai perusahaan besar yang kokoh. Namun di balik layar, manajemen mulai berjuang keras untuk mencari solusi agar perusahaan tidak jatuh ke jurang kebangkrutan. Beberapa langkah darurat dilakukan, termasuk pengajuan restrukturisasi utang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Ini adalah upaya agar perusahaan diberi waktu untuk menata kembali keuangannya tanpa harus langsung dinyatakan bangkrut. Namun, restrukturisasi utang bukan solusi ajaib. Dengan kondisi pasar yang belum pulih dan kewajiban yang terus menumpuk, pertanyaannya bukan lagi apakah Sritex akan selamat, tetapi seberapa lama perusahaan ini bisa bertahan. Di tahun-tahun berikutnya, Sritex akan menghadapi ujian terbesarnya. Setelah menghadapi tekanan keuangan yang semakin berat, manajemen PT Sri Rejeki Isman Terbuka Sritex mengambil langkah drastis untuk menyelamatkan perusahaan. Pada tahun 2021, mereka mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Semarang. Langkah ini adalah upaya terakhir agar perusahaan tidak langsung dinyatakan bangkrut dan diberi waktu untuk merestrukturisasi utangnya. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, memberikan Sritex kesempatan untuk bernegosiasi dengan para krediturnya. Setelah berbulan-bulan pembicaraan yang penuh ketegangan, akhirnya pada Januari tahun 2022, perusahaan mencapai kesepakatan homologasi, yaitu perjanjian perdamaian antara Sritex dan para kreditur. Dalam kesepakatan ini, Sritex diberikan jadwal pembayaran utang baru yang lebih panjang, dengan harapan perusahaan bisa kembali pulih secara finansial. Keputusan ini disambut dengan optimisme. Banyak pihak berharap bahwa dengan restrukturisasi utang, Sritex bisa kembali bangkit dan melanjutkan dominasinya di industri tekstil. Namun, di balik layar, tantangan justru semakin berat. Kesulitan pasca restrukturisasi. Meskipun mendapat perpanjangan waktu untuk membayar utang, Sritex masih menghadapi kesulitan likuiditas. Pandemi belum sepenuhnya usai, dan industri tekstil masih dalam kondisi lesu. Pasar ekspor belum pulih sepenuhnya, sementara daya beli masyarakat di dalam negeri masih lemah. Sritex mencoba berbagai strategi untuk meningkatkan pendapatan, termasuk mencari kontrak baru dan menyesuaikan lini produksinya agar lebih fleksibel. Namun, dengan utang yang masih besar dan beban operasional yang tinggi, perusahaan tetap kesulitan menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar kewajibannya. Kehilangan kepercayaan investor. Salah satu dampak terbesar dari masalah keuangan Sritex adalah kehilangan kepercayaan dari investor dan mitra bisnis. Saham Sritex yang sebelumnya menjadi salah satu andalan di Bursa Efek Indonesia kini terus mengalami tekanan. Bank-bank yang sebelumnya mendukung Sritex mulai ragu untuk memberikan pinjaman baru, sementara pemasok bahan baku meminta pembayaran lebih cepat untuk menghindari risiko gagal bayar. Bahkan, beberapa klien utama mulai mencari pemasok lain, khawatir bahwa Sritex tidak dapat memenuhi pesanan mereka tepat waktu. Situasi ini membuat Sritex semakin terpojok. Restrukturisasi utang yang awalnya dianggap sebagai penyelamat, kini hanya menjadi penundaan dari masalah yang lebih besar. Tanda-tanda keruntuhan. Pada akhir 2023, mulai muncul indikasi bahwa Sritex kesulitan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian homologasi. Beberapa kreditur mengeluhkan bahwa perusahaan belum membayar cicilan sesuai jadwal. Pada saat yang sama, kondisi internal perusahaan mulai memburuk. Beberapa karyawan mengeluhkan keterlambatan gaji,
dan beberapa pabrik mulai mengurangi jumlah produksinya. Sritex masih berusaha bertahan, tetapi tanpa kepercayaan dari investor dan mitra bisnis, langkahnya semakin berat. Akhirnya, pada Oktober tahun 2024, PT Indo Barat Rayon, salah satu kreditur terbesar Sritex, mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Semarang, menuntut pembatalan putusan homologasi karena Sritex dianggap tidak memenuhi kewajibannya. Langkah ini menjadi pukulan telak bagi Sritex. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya perusahaan menghadapi kenyataan yang paling ditakuti, pailit. Kini, raksasa tekstil yang pernah berjaya di kancah internasional harus menghadapi akhir yang tragis. Apakah masih ada harapan untuk bangkit, atau ini adalah akhir dari kejayaan Sritex? Pada Oktober tahun 2024, sebuah peristiwa yang mengguncang industri tekstil Indonesia terjadi. PT Indo Barat Rayon, salah satu kreditur terbesar PT Sri Rejeki Isman Terbuka, Sritex mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Semarang. Mereka menuntut pembatalan perjanjian homologasi yang sebelumnya telah disepakati dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Alasannya sederhana tetapi fatal, Sritex gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya sesuai kesepakatan. Gugatan ini menjadi titik kritis yang menentukan masa depan perusahaan tekstil terbesar di Indonesia tersebut. Sidang yang menentukan, proses persidangan berlangsung dengan ketegangan tinggi. Sritex berusaha membela diri, menyatakan bahwa kondisi pasar yang belum stabil menjadi penyebab utama keterlambatan pembayaran. Namun, para kreditur tidak lagi mau menerima alasan. Mereka merasa telah cukup memberi waktu bagi Sritex untuk bangkit, tetapi kenyataannya perusahaan tetap kesulitan mengelola utangnya. Di dalam ruang sidang, para pengacara Sritex mencoba meyakinkan hakim bahwa perusahaan masih memiliki potensi untuk pulih. Mereka mengusulkan strategi tambahan, termasuk kemungkinan mencari investor baru yang bisa menyelamatkan perusahaan. Namun, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak kreditur menunjukkan bahwa kondisi keuangan Sritex sudah terlalu kritis. Arus kas perusahaan negatif, utang terus menumpuk, dan beberapa aset yang dijanjikan sebagai jaminan tidak lagi cukup untuk menutup kewajiban perusahaan. Setelah serangkaian sidang yang melelahkan, akhirnya pada Desember tahun 2024, Pengadilan Niaga Semarang mengeluarkan putusan yang mengejutkan. Sritex resmi dinyatakan pailit. Tak hanya Sritex, 3 anak perusahaannya, yaitu PT Sinar Pancajaya, PT Bitratex Industries, dan PT Primayuda Mandiri Jaya, juga ikut dinyatakan bangkrut. Reaksi dari karyawan dan masyarakat. Kabar pailitnya Sritex menyebar dengan cepat. Di Sukoharjo, Jawa Tengah, tempat pabrik utama Sritex beroperasi, ribuan karyawan yang selama ini menggantungkan hidupnya pada perusahaan mulai panik. Demo mulai terjadi di berbagai titik. Para buruh tekstil yang telah bekerja selama puluhan tahun menuntut kejelasan terkait pesangon dan gaji yang belum dibayarkan. Mereka yang masih bertahan di perusahaan merasa dikhianati, sementara ribuan pekerja kontrak yang sudah lebih dulu diberhentikan juga ikut menuntut hak mereka. Tak hanya itu, dampak kepailitan Sritex juga merambat ke banyak usaha kecil yang selama ini bergantung pada perusahaan tersebut. Para pemasok bahan baku lokal, penyedia logistik, dan berbagai industri pendukung lainnya mulai merasakan dampak kejatuhan Sritex. Dampak di pasar modal dan ekonomi lokal. Di Bursa Efek Indonesia, BI, saham Sritex yang sebelumnya mengalami suspensi akhirnya dikeluarkan dari perdagangan. Para investor yang masih memiliki saham Sritex harus menelan kerugian besar karena nilai sahamnya menjadi nyaris tak berharga. Perekonomian di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya juga terkena dampak besar. Banyak warung, rumah kontrakan, dan usaha kecil lainnya yang selama ini melayani ribuan pekerja pabrik mulai kehilangan pelanggan. Kejatuhan Sritex tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada ekosistem bisnis di sekitarnya. Pemerintah turun tangan. Menanggapi dampak besar yang ditimbulkan oleh kepailitan Sritex, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan mulai mengambil langkah untuk menangani krisis ini. Presiden Prabowo Subianto, yang baru beberapa bulan menjabat, menginstruksikan kementerian terkait untuk mencari solusi penyelamatan, baik bagi karyawan maupun ekosistem industri yang terdampak. Beberapa opsi yang mulai dipertimbangkan antara lain. 1. Mencari investor baru yang bisa mengambil alih dan menghidupkan kembali operasional Sritex. 2. Membantu pekerja yang terdampak dengan program pelatihan dan insentif bagi mereka yang ingin beralih ke sektor lain. 3.
menjaga stabilitas industri tekstil nasional agar dampak dari kejatuhan Sritex tidak menyebar ke perusahaan tekstil lainnya. Namun, solusi ini tidak bisa segera dijalankan. Kepailitan Sritex telah menciptakan lubang besar dalam industri tekstil nasional, dan menutupnya akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Akhir dari kejayaan Sritex. Sritex, yang pernah menjadi kebanggaan industri tekstil Indonesia, kini hanya tinggal kenangan. Dulu, perusahaan ini dikenal sebagai produsen seragam militer NATO dan berbagai negara besar lainnya. Kini, pabrik-pabriknya yang megah mulai kosong, menyisakan ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan dan investor yang kecewa. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa industri bisa bangkit kembali jika ada strategi yang tepat. Apakah Sritex masih bisa diselamatkan? Atau, akankah nama besar Sritex hanya menjadi bagian dari sejarah kejayaan yang telah berlalu? Waktu yang akan menjawabnya. Setelah PT Sri Rejeki Isman terbuka, Sritex resmi dinyatakan pailit. Proses selanjutnya yang harus dijalani adalah penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap kreditur. Salah satu langkah utama yang diambil oleh kurator kepailitan adalah melelang aset-aset perusahaan untuk membayar utang yang belum terselesaikan. Inventarisasi aset Sritex. Tim kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Semarang mulai melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset Sritex. Mereka mendata pabrik, mesin-mesin produksi, gudang, lahan, serta kantor-kantor perusahaan. Beberapa aset utama yang masuk daftar lelang antara lain. 1. Pabrik utama di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pabrik ini sebelumnya menjadi salah satu fasilitas tekstil terbesar di Indonesia dengan ribuan mesin produksi. 2. Gudang penyimpanan bahan baku dan produk jadi, beberapa di antaranya masih memiliki stok kain dan seragam yang belum dikirim ke pelanggan. 3. Lahan dan bangunan kantor pusat Sritex yang megah juga masuk dalam daftar aset yang akan dilelang. 4. Aset bergerak, termasuk kendaraan operasional, mesin-mesin produksi, serta peralatan lain yang masih bernilai tinggi. Dilema para kreditur. Meskipun aset-aset ini memiliki nilai yang cukup besar, ada tantangan besar dalam proses likuidasi. Beberapa aset, terutama pabrik dan mesin produksi, sulit terjual dengan harga tinggi karena kondisi industri tekstil yang sedang lesu. Banyak investor yang tertarik, tetapi mereka ingin membeli dengan harga murah, mengingat risiko yang tinggi jika harus menghidupkan kembali operasional pabrik. Para kreditur yang sebelumnya berharap bisa mendapatkan kembali sebagian besar piutang mereka mulai menyadari bahwa nilai aset yang dilelang tidak akan cukup untuk menutupi seluruh utang Sritex. Ini membuat mereka mulai mencari opsi lain, termasuk kemungkinan menjual perusahaan secara keseluruhan kepada investor strategis. Munculnya investor baru. Di tengah proses likuidasi, muncul kabar bahwa beberapa konglomerat nasional dan asing tertarik untuk mengambil alih Sritex. Beberapa nama besar dari industri tekstil, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, mulai melakukan pendekatan dengan kurator kepailitan. Ada dua skenario utama yang dipertimbangkan. 1. Investor membeli aset perbagian. Dalam skenario ini, pabrik, lahan, dan aset lainnya akan dijual secara terpisah, memungkinkan beberapa perusahaan untuk mengambil alih bagian-bagian tertentu dari Sritex. 2. Investor membeli seluruh perusahaan dan merek Sritex. Ini akan memungkinkan Sritex tetap beroperasi, meskipun di bawah kepemilikan baru dan dengan manajemen yang berbeda. Beberapa investor dari Tiongkok dan Korea Selatan menunjukkan ketertarikan untuk mengambil alih Sritex, mengingat perusahaan ini masih memiliki rekam jejak kuat di industri tekstil global. Karyawan yang terlantar. Di sisi lain, ribuan mantan karyawan Sritex masih berjuang untuk mendapatkan hak mereka. Banyak dari mereka yang belum menerima pesangon atau gaji terakhir sebelum perusahaan dinyatakan pailit. Demonstrasi mulai sering terjadi di depan kantor pusat Sritex dan Pengadilan Niaga Semarang. Para buruh menuntut pemerintah untuk turun tangan agar hak-hak mereka tidak diabaikan dalam proses likuidasi. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akhirnya turun tangan dengan menawarkan program pelatihan dan bantuan sosial bagi para mantan karyawan Sritex. Namun, bagi banyak pekerja yang telah bekerja bertahun-tahun di Sritex, kehilangan pekerjaan ini tetap menjadi pukulan yang sangat berat. Akhir atau awal baru. Pada awal 2025, proses lelang aset Sritex mulai berlangsung. Beberapa aset telah berhasil terjual, tetapi belum ada kejelasan apakah perusahaan akan benar-benar dibubarkan atau ada pihak yang akan menghidupkannya kembali. Bagi sebagian orang,
ini adalah akhir dari kejayaan industri tekstil terbesar di Indonesia. Namun, bagi yang lain, ini mungkin justru menjadi awal baru, kesempatan bagi investor baru untuk membangun kembali nama besar Sritex dengan strategi yang lebih kuat. Kini, hanya waktu yang akan menentukan apakah Sritex bisa bangkit kembali dari keterpurukan, atau akan menjadi bagian dari sejarah kejayaan industri yang telah berlalu. Setelah proses lelang aset Sritex dimulai pada awal 2025, berbagai spekulasi bermunculan mengenai masa depan perusahaan tekstil yang pernah menjadi kebanggaan Indonesia itu. Para kreditur masih berharap bisa mendapatkan kembali sebagian dari piutang mereka, sementara ribuan mantan karyawan masih menunggu kejelasan mengenai hak mereka. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, beberapa konglomerat nasional dan investor asing mulai menunjukkan minat untuk mengambil alih sebagian aset Sritex. Mereka melihat bahwa meskipun perusahaan telah jatuh, potensi industri tekstil di Indonesia masih sangat besar, terutama dengan meningkatnya permintaan pasar domestik dan peluang ekspor ke Eropa serta Amerika. Namun, sebelum ada keputusan yang jelas mengenai investor baru, Sritex masih harus menghadapi tantangan hukum dan administrasi dalam proses kepailitannya. Proses lelang yang tidak mudah. Meskipun lelang aset telah dimulai, banyak aset strategis Sritex, termasuk pabrik utama di Sukoharjo, Jawa Tengah, masih belum menemukan pembeli. Harga yang terlalu tinggi dan kondisi industri tekstil yang masih belum stabil membuat investor berpikir dua kali sebelum melakukan pembelian. Tim kurator kepailitan berusaha menarik lebih banyak investor dengan menawarkan skema pembelian yang lebih fleksibel, seperti cicilan dalam jangka waktu tertentu atau penyertaan modal dengan kepemilikan saham di perusahaan baru yang mungkin dibentuk dari sisa aset Sritex. Namun, masalah terbesar tetap ada, utang yang terlalu besar. Bahkan dengan lelang aset, hasil penjualan masih jauh dari cukup untuk menutupi kewajiban perusahaan. Beberapa kreditur mulai menekan pemerintah untuk ikut turun tangan dalam menyelamatkan industri tekstil nasional, bukan hanya Sritex, tetapi juga perusahaan-perusahaan lain yang terdampak. Dilema pemerintah, menyelamatkan atau membiarkan. Di sisi lain, pemerintah menghadapi dilema besar. Apakah mereka harus ikut campur dalam penyelamatan Sritex, atau membiarkan mekanisme pasar yang menentukan nasib perusahaan tersebut? Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perindustrian bertemu dengan beberapa pihak untuk membahas kemungkinan penyelamatan industri tekstil nasional. Beberapa opsi yang dipertimbangkan antara lain: 1. Memberikan insentif pajak dan bantuan modal kepada perusahaan-perusahaan tekstil yang masih bertahan agar tidak mengalami nasib yang sama seperti Sritex. 2. Membantu mencarikan investor strategis yang bisa mengambil alih Sritex dan menghidupkan kembali pabrik-pabriknya. 3. Menawarkan program pelatihan kerja dan subsidi bagi karyawan terdampak agar mereka bisa beralih ke industri lain yang lebih stabil. Namun, keputusan ini tidak bisa diambil dengan cepat. Pemerintah juga harus mempertimbangkan anggaran negara dan dampak ekonomi jangka panjang dari setiap langkah yang diambil. Karyawan yang mulai kehilangan harapan. Di tengah proses likuidasi yang lambat, ribuan mantan karyawan Sritex mulai kehilangan harapan. Banyak dari mereka yang sebelumnya bekerja di pabrik kini harus mencari pekerjaan lain, tetapi industri tekstil di daerah mereka sudah tidak lagi sekuat dulu. Beberapa karyawan yang memiliki keahlian menjahit dan tekstil mencoba bertahan dengan membuka usaha kecil-kecilan. Ada yang mulai memproduksi pakaian rumahan, ada pula yang bergabung dengan koperasi tekstil untuk mencari peluang kerja baru. Namun, bagi sebagian besar mantan buruh pabrik, kehilangan Sritex berarti kehilangan sumber penghasilan utama. Beberapa dari mereka bahkan terpaksa merantau ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan baru di sektor lain. Harapan baru dari investor asing. Pada pertengahan 2025, muncul kabar bahwa sebuah perusahaan tekstil besar dari Korea Selatan tertarik untuk mengambil alih sebagian aset Sritex. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu produsen kain dan pakaian terbesar di Asia, dan mereka melihat peluang besar dalam pasar tekstil Indonesia yang masih memiliki permintaan tinggi. Investor ini menawarkan skema penyelamatan sebagian aset Sritex, yang mencakup pengoperasian kembali sebagian pabrik di Sukoharjo dengan skala produksi yang lebih kecil. Rekrutmen kembali sebagian mantan karyawan Sritex, terutama yang memiliki keahlian spesifik di bidang produksi kain dan seragam. Fokus pada produk-produk tekstil premium yang memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar internasional. Namun, tawaran ini masih dalam tahap negosiasi. Banyak pihak yang berharap bahwa jika kesepakatan ini berhasil,
setidaknya sebagian dari kejayaan Sritex bisa kembali dan memberikan harapan baru bagi industri tekstil Indonesia. Apakah ini benar-benar akhir? Meskipun Sritex dalam bentuk aslinya sudah tidak lagi ada, masih ada peluang bahwa nama besar ini akan tetap bertahan dalam bentuk yang berbeda. Namun, proses penyelamatan ini tidak akan mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama. Bagi ribuan orang yang pernah bekerja di Sritex, kenangan tentang perusahaan ini akan tetap hidup, baik sebagai pelajaran berharga maupun sebagai simbol kejayaan industri tekstil yang pernah menjadi kebanggaan bangsa. Namun, satu pertanyaan besar masih tersisa, apakah upaya penyelamatan ini akan berhasil, atau ini hanyalah perlawanan terakhir sebelum Sritex benar-benar menghilang dari industri tekstil Indonesia? Jawabannya hanya bisa diberikan oleh waktu. Di penghujung kisah ini, PT Sri Rejeki Isman Terbuka, Sritex telah resmi menjadi bagian dari sejarah. Perusahaan tekstil terbesar di Indonesia ini, yang dulu dikenal sebagai pemasok seragam militer dunia, kini hanya meninggalkan puing-puing kejayaannya. Pabrik-pabrik yang dulu berdengung dengan suara mesin kini sunyi, ribuan buruh yang dulu bergantung pada perusahaan ini telah tersebar mencari penghidupan baru, dan para kreditur masih berusaha mendapatkan kembali sebagian kecil dari investasi mereka. Namun, meskipun Sritex dalam bentuk aslinya telah tiada, jejaknya tetap hidup. Para mantan pekerja yang kini berjuang dengan usaha kecil mereka membawa pengalaman dan keahlian yang didapat selama bertahun-tahun di pabrik itu. Bagi dunia bisnis, kejatuhan Sritex menjadi pelajaran berharga bahwa kejayaan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh sejarah panjangnya, tetapi juga oleh kemampuannya beradaptasi dengan perubahan zaman. Industri tekstil Indonesia pun kini memasuki babak baru, dengan atau tanpa Sritex di dalamnya. Di masa depan, mungkin akan ada perusahaan lain yang menggantikan posisinya, mungkin akan ada investor baru yang menghidupkan kembali namanya, atau mungkin, Sritex hanya akan dikenang sebagai salah satu raksasa industri yang pernah ada, lalu runtuh karena tantangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sejarah telah ditulis, Sritex, kini tinggal kenangan. Dari kejayaan yang mendunia hingga kejatuhan yang menyakitkan, Sritex telah menjadi bagian dari sejarah industri tekstil Indonesia. Apa yang dulu dianggap sebagai perusahaan yang tak tergoyahkan, kini hanya tinggal kenangan. Namun, dari setiap kejatuhan selalu ada pelajaran. Apakah industri tekstil Indonesia bisa bangkit kembali? Apakah ada peluang bagi Sritex untuk kembali beroperasi di masa depan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Bagaimana menurut kalian? Apakah Sritex masih bisa diselamatkan? Atau ini benar-benar akhir dari segalanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan